agar masyarakat desa Tebinan itu diberikan kesejahteraan hidup dunia akhirat, khususnya pada bidang pertanian, karena masyarakat Tebinan sebagian besar adalah masyarakat petani. Makna yang dikandung itu ya memang sangat banyak ya, karena kita yakini khususnya ini kaum Nahdliyin ya, orang Nahdlatul Ulama, orang NU ya, ini ziarah ke para aulia untuk berwasilah itu kan memang sangat biasa dilakukan. Jadi karena itu dianggap sebagai aulia, maka anggap sebagai wasilah mohon kepada Allah, tapi lantaran dengan ya betul Pak Mbak Abdul Rahman Abdul yang diyakini mungkin itu salah satu aulia. Begitu tujuannya, mendapat berkah, minta didoakan, mintakan pada Allah agar bersifatnya ini, dan kita takdim pada habaib tadi, kita kholi, jadi orang-orang yang memuliakan Allah seperti aulia ini kan kita kholi. Itu dengan tradisi Jawa yang namanya nyadran, jadi orang satu kampung terlibat semuanya, dan itu tidak ada panitianya, yang memang diambil oleh pemerintah desa untuk kita umumkan, dan masyarakat sudah tahu bahwa ketika Jumat Wage bulan Sya'ban, apakah itu jatuh di awal bulan atau di akhir bulan, bahwa Jumat Wage itu kita punya acara nyadran di tempatnya itu ya. Terus apa lagi? Bagaimana proses pelaksanaan? Oh ya, proses pelaksanaannya ini sederhana sekali. Jadi karena ini merupakan acara rutin tahunan dari pemerintah desa ini, biasanya 1 pekan sebelum hari H kita mengumumkan di masjid tidak ada sholat Jumat ya. Para tokoh ulama juga mengumumkan jam-jamnya pengajian. Namun kesupen itu Jumat Wage bulan Sya'ban kita nyadran ke tempatnya Mbak. Pemerintah desa tiap tahun menganggarkan biaya itu. Pembiayaan ini memang tidak banyak, ya, hanya dipakai untuk sarana prasarana ya, seperti mungkin kita beli aqua untuk minum, kemudian untuk taruh para adanya ya. Kemudian dari masyarakat swadanya luar biasa. Jadi kalau kita total secara nilai uang itu mungkin puluhan juta. Karena kita lihat satu impung aja itu mungkin 100.000. Itu tiap orang untuk bawa ke sana. Ada yang bawa pisang, ada itu aja, ya macam-macam. Jadi itu sebetulnya termasuk swadaya masyarakat yang tidak ternilai. Itu tidak tertuang dalam anggaran APBD desa. Kita cukup menganggarkan sekitar 3 juta untuk melakukan itu. Biasanya sebelum hari pagi, malamnya kami pemerintah desa juga sudah ziarah di sana. Kami Pak Peduli beserta perangkat jamaah hadir di sana malam Jumatnya itu, dan Jumat paginya baru bersama semua masyarakat yang ada. Jadi persiapannya yaitu karena sudah merupakan rutinitas, maka tidak ada persiapan yang istimewa. Karena masyarakat sudah pada nitanya, sudah tahu bahwa ini cukup diumumkan masjid kemasjidnya besok ada nyadran. Apakah ada perbedaan tata cara pelaksanaan nyadran di zaman dahulu sama sekarang? Kayaknya tidak ada. Kalau ada itu perbedaannya ya karena pengaruh teknologi. Dulu tidak pakai speaker mungkin ya. Dulu makamnya masih sederhana sekali ya, jadi sekarang kan sudah dibangun dan tingkupnya sudah bagus. Bahkan tahun ini juga menganggarkan nanti untuk membangun MCK ya, nanti tahun depan mungkin kita kasih musola. Jadi kalau terkait pelaksanaannya sebetulnya sama, waktunya ke pagi betul. Hujannya kalau zaman dulu jalannya itu dulu matol, jadi masih lewat sawah, belum ada jalan. Tahun berapa ya? Kira-kira tahun 2006 atau berapa ya? Sekitar itu. Karena tidak ada jalan, bisa
menggantikan tanah desa dengan milik perorangan untuk dua jalan itu. Jadi kita adakan semacam tukar guling dengan milik warga yang pas untuk pengunjung makom, itu kita bangunkan jalan. Dulu ketika orang ziarah ke sana itu ya lewat sawah, jadi jalannya ya memang atol, tak lumpur gitu. Dan makomnya sana hanya sebuah prasasti atol itu aja. Nah, seiring dengan perkembangan, kalau tadi pertanyaan idenya tentunya sekarang, kalau pelaksanaannya tetap sama, sana masyarakat terlibat, diisi dengan takbir, ya. Sekarang perbedaannya fasilitas tadi, sekarang sudah ada infrastrukturnya, jalannya sudah bagus, ada jumpuknya, ada tempat MCK-nya, ada penerangan lampunya, kemudian pakai speaker dan ya itu. Jadi perbedaannya itu, jadi tidak makros, tidak rekoso seperti dulu, ya antusiasnya lebih. Dan dulu kemungkinan hanya orang-orang laki-laki karena yang melihat medannya itu. Nah sekarang ini karena sudah bisa naik kendaraan sampai sana, itu orang perempuan, anak kecil juga semuanya terlibat. Jadi perbedaannya hanya itu. Tapi kalau esensi pelaksanaannya ya tetap sama, ya melakukan takbir bersama di sana. Sekarang ada tambahan, ada Muidul Hasanah biasanya mendatangkan kiai. Saya punya satu pemikiran belum terrealisasi, itu bagaimana waktunya juga sehingga tidak sempit seperti itu. Sekali itu kan orang mau kerja, jadi mau kita taruh di waktu besar atau di tidur, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Ada sebagian masyarakat yang benar-benar apa? Tradisi Dioman ingin bangga kita jam itu kok. Jadi kayaknya tidak berani merubah itu. Tapi menurut saya, panjang itu baik, saya pikir tidak apa-apa. Kalau perubahan menjadi jelek ya jangan. Tapi kalau perubahan menjadi baik tidak apa-apa. Jadi kita maksudkan kalau siang waktunya lebih longgar, kita mendatangkan romo kiai seperti pengajian itu rasanya lebih. Tapi kalau pagi itu kan tadi memang banyak orang yang persiapan kerja, jam 6 harus sudah selesai. Ya pagi-pagi sekali harus mempersiapkan sana. Tapi kalau sore itu saya pikir kan persiapan masaknya, persiapan itu mungkin begini. Tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Itu ya. Jadi perbedaannya itu. Lagi? Menurut Anda, apakah tradisi nyaden di desa Besmen ini masih terjaga kelestarian? Apakah tradisi nyaden di desa ini, apakah tradisi nyaden di desa Besmen ini masih terjaga kelestariannya? Masih terjaga. Bahkan insya Allah ini sampai kapanpun. Karena masyarakat desa itu adat istiadat seperti ini itu dianggap sebuah pelaksanaan yang sangat kental dengan ritual keagamaan. Apalagi tadi saya sampaikan, ini kan adat ya roh itu kan adatnya orang NU. Di desa kami terkenal 1% orang NU. Jadi keyakinan untuk melakukan yang seperti itu memang sangat kental dan mungkin akan terjaga terus sepanjang para ulama-ulama ini masih mengawal itu. Dan pemerintahan desa juga konsis melakukan itu ya, karena ini merupakan satu adat yang memang bagus untuk kita lakukan ya, jadi tetap nanti terjaga terus, pelestariannya tetap kita jaga. Dan bagaimana cara Anda mengantisipasi pengaruh negatif dari globalisasi terhadap eksistensi tradisi ngaden? Kalau kita melihat memang perkembangan sekarang terutama itu di kaula muda. Kaula muda ini memang ada satu gejala-gejala memang seperti itu nggak begitu penting. Nah ini memang kita lakukan di pembinaan di GBN Karang Taruna bahwa budaya itu memang perlu kita lestarikan. Jadi memang benar dengan perkembangan zaman sekarang anak-anak muda hal-hal seperti itu ini agak begitu dibutuhkan dan harus diputuskan. Tapi kalau orang tua masih kuat sekali.
Nah ini memang kita berharap agar generasi ke generasi nanti tidak putus, ya kita dengan cara ada pembinaan tadi keagamaan di organisasi-organisasi gitu ya, lewat IKMI, PPNU, Karang Taruna, kita kasih pemahaman bahwa program itu program yang bagus. Jangan sampai nanti setelah generasi tua hilang itu tinggalkan begitu saja. Makanya tadi saya bilang, insya Allah ini terkawal oleh para ulama di pemerintahan desa. Ya, upayanya apa ya tadi? Anak-anak muda kita wadahi dalam satu organisasi keagamaan lewat IKMI, PPNU, di desa ada Karang Taruna. Itu seringkali kita sampaikan bahwa ada istiadat yang ada di desa. Kalau sekiranya itu positif, memang harus dipertahankan. Jangan sampai hilang. Meskipun periodisasi generasinya itu beda. Bahkan kalau perlu ditingkatkan. Nah, ya bagaimana tadi saya sampaikan, bisa udah ono infrastruktur yang begitu baik, sekarang sudah enak. Nah, ini justru harus dimanfaatkan. Gitu. Ya, pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara melestarikan tradisi nyadran ke depannya? Saya pikir ya pelestariannya cukup sederhana. Ya tadi itu, desa tetap menganggarkan setiap tahun. Desa tidak absen untuk memprogram bahwa itu. Ditambah lagi masyarakat, khususnya para generasi tua ini juga mengawal itu. Nah untuk yang generasi muda, sebagaimana tadi saya sampaikan, terus selalu diadakan pembinaan lewat organisasi. Bahwa momen-momen seperti itu. Dan ini kebetulan begini, di Kecamatan Kedung, khususnya di desa kami, khusus umumnya di Kecamatan Kedung, ini memang daerah-daerah kaum, artinya kultur keagamaannya itu sangat kuat, walaupun dalam pengamalan agamanya mungkin masih kurang, tapi keyakinan dalam hal seperti itu masih kuat. Jadi sehingga tradisi-tradisi seperti itu masih dilindungi. Ya kadang memang kalau kita sisir lebih dalam, akeh sing rak sholat, tapi ini nyadran sergap, oke ya. Tapi ini kan urusan pribadi ya. Tapi yang terjaga seperti kegiatan itu, insya Allah ini sangat-sangat intens, sangat komit untuk menjaga tradisi-tradisi itu. Jadi kalau 1 tahun tuh melewati itu nampaknya ada yang kurang. Khusus tahun 2019 kemarin ya, memang kita mengadakannya sederhana mungkin karena ada COVID itu. Pemerintah desa tidak mengadakan secara umum, tapi masih pemerintah desa ada kesalahan. Jadi beberapa orang itu kita lakukan berbicara karena ya tadi ada COVID-19. Nah di sana kalau diadakan tuh mesti kerumunan orang luar biasa, tidak bisa kita antisipasi. Sekalipun pakai masker, kalau duduknya itu mesti berhubungan jaga jarak. Ya. Kita khawatir kalau kita punya tujuan yang baik, tapi ada maborot yang mengincar kita, dan lebih baik kita hindari. Jadi tahun 2019 kemarin ya, bulan Sya'ban itu kita meniadakan yang secara umum, tapi kita tetap ziarah ke sana. Jadi intinya ya ziarah itu tidak pernah kita lakukan setiap tahunnya berarti. Berarti itu ziarahnya tuh pagi hari itu Bang? Iya tetap aja. Tapi pernah bisa malamnya ke sana untuk mengadakan itu, ada baca manakib, ada takbir juga malamnya khusus aparat pemerintah desa. Biasanya di BPD ada RT sebagian. Paginya itu yang masyarakat pada keseluruhan. Itu ya. Ada lagi? Cukup.